pemberitaan firman. Berkati hati dan pikiran kami. Berkati setiap kehidupan kami saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami. Kami siapkan pendengaran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan haleluya, haleluya, haleluya. Bersama-sama kita katakan amin, 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 amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk saudara. Tolong mic-nya bisa diganti mic-nya. Haleluya, haleluya. Iya, puji Tuhan. Shalom. Shalom saudara. Lepas ini shalom. Kurang semangat saudara. Shalom. Ya, saudara umat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan, ibadah harus memberikan satu sukacita besar dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saudara, mari kita lebih antusias, lebih sungguh-sungguh untuk beribadah. Kalau beribadah saja kita lemah, maka iblis akan tertawa. Amin. Amin. Oleh karena itu saudara, mari kita buka Alkitab kita dengan antusias. Kita akan lihat di dalam Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-20, saudara. Tolong mic-nya bisa diganti. Iya, haleluya. Yang sudah dapat boleh agak batuk sedikit saudara. Wah, masih sedikit batuknya. Yang sudah menemukan ayatnya boleh batuknya agak besar saudara. Amin, haleluya. Batukmu kayaknya ada kopi di sana. Ada ya, amin. Kita berdoa terus saudara agar mujizat Tuhan melingkupi kita, darah Yesus melingkupi kita, sehingga tidak ada satupun umat-umat Tuhan yang terkena COVID. Amin. COVID kita buang ke laut. Amin. Amin. Coba kita bilang dulu, COVID kami buang engkau ke laut dalam nama Yesus. Amin. Jadilah menurut perkataan kita. Haleluya, haleluya. Saudara Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, mana ini? Ya, tolong di setel bagus-bagus ya. Kita akan baca hanya di ayat yang ke-28 dan ayat yang ke-20. Ya, saya rindu Andre boleh membaca ayat ini. Mari saudara Andre boleh baca ayat ini dengan nyaring saudara ya. Kita dengarkan baik-baik saudara. Ya, Kejadian pasal yang kedua ayat 18. Mari. Ya, firman Tuhan. Iya. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Ya, perhatikan saudara, di sana dengan tegas dikatakan tidak baik. Apa yang tidak baik saudara dikatakan? Kalau manusia itu seorang diri saja. Hati-hati saudara, yang jomblo-jomblo hati-hati. Ternyata saudara, firman Tuhan berkata, manusia kalau seorang diri tidak baik. Yang sudah menikah katakan, aku manusia paling beruntung. Loh, kayaknya agak sakit hati ini bilang aku beruntung. Sekali lagi, yang sudah menikah boleh berkata, aku manusia yang paling beruntung. Aku manusia yang paling beruntung. Haleluya. Kok bapak siapa tak lihat istrinya? Coba sekali lagi saudara, karena firman Tuhan ini berkata saudara, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Berarti kalau kita sudah menikah, kita manusia yang baik. Ya, coba Pak Ginting lihat ibu, ya Bapak Miliarta lihat ibu yang punya pasangan, ya. Tapi yang enggak punya pasangan, lihat laki-laki. Ya, atau nanti dari sini tolong di WhatsApp sebentar suaminya, istrinya, aku wanita yang paling bahagia di dunia ini. Haleluya. Amin. Yang jomblo-jomblo kasihan dulu. Ya. Karena apa saudara? Kita akan melihat
penolong baginya. Iya, aku akan menjadikan penolong baginya Yang sepadan dengan dia. yang sepadan dengan dia. Haleluya. Jadi sebetulnya saudara, pernikahan itu enak, indah. Kenapa? Ada yang menolong kita. Ya. Makanya saudara, kalau Anda sudah menikah, jangan engkau menyesal menikah. Ya. Memang kadang saudara, pernikahan ini ada dilema. Ada orang yang menikah, berusaha berpikir, ternyata tidak enak menikah. Lalu ada orang-orang yang belum menikah, saudara, berpikir enak sekali menikah. Makanya kadang ada orang berkata, kalau sudah menikah kita ingin keluar dari pernikahan. Kalau belum menikah, ingin menikah. Saudara, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya boleh katakan, lembaga utama, perhatikan, lembaga utama dan yang paling utama di dunia ini memberikan kebahagiaan adalah pernikahan. Jadi kalau Anda tidak bahagia dalam pernikahan Anda, berarti ada masalah. Bukan pernikahan itu yang salah, tetapi ada masalah di sana. Amin. Haleluya. Kenapa saudara? Karena pernikahan adalah satu inisiatif Allah untuk membuat manusia semakin baik. Makanya saudara, judul khotbah saya bagi kita, ya. Kenapa hilang-hilangnya? Ya tolong di setel dengan bagus ya. Yaitu intim dengan keluarga. Ya. Karena apa saudara? Keluarga lah yang akan membuat kehidupan kita semakin lebih baik. Bukan uang, bukan pekerjaan, bukan rumah saudara. Ini yang sedang dibelokkan oleh iblis saat ini dari hidup ini saudara. Ada banyak bapak-bapak mengorbankan istrinya hanya oleh karena pekerjaan. Ada banyak ibu-ibu tidak merasa bahagia oleh karena pendapatan suami kecil tanpa memandang dia memiliki suami. Hari ini saudara, Tuhan ingin mengingatkan kita, harta berharga di dalam hidup kita adalah keluarga kita. Haleluya. Makanya pemuda remaja, Anda bersyukur memiliki keluarga. Amin. Jangan kau bilang, kenapa hidupku ini pesik? Karena mamaku hidupnya pesik, bapakku hidupnya pesik. Menyesal aku di keluarga ini. Seandainya aku terlahir dari Ratu Inggris, mungkin hidupku sudah mancung dan kulitku lebih putih. Saudara, saya katakan, ketika Allah menempatkan Anda pemuda remaja, anak-anak kami di dalam keluarga, itulah yang terbaik dalam hidup. Haleluya. Makanya pemuda remaja pulang dari sini perlu mengamu. Amin. Mak, maaf. Apa yang mau maafkan dari dulunya? Kalau maaf, iya maaf. Saya mau. Haleluya. Amin. Amin. Pulang dari sini, nanti beli bakso, kasih sama mama. Kenapa saudara? Hal yang terbaik dalam hidup kita adalah keluarga. Ayo saudara, kita harus mulai membangun satu bentuk pernikahan yang semakin lebih baik dan semakin lebih utuh. Sehingga kita semakin mengalami kenikmatan di tengah hidup ini. Ya. Ibu-ibu yang suamimu mungkin dalam benakmu jahat, ya. Jangan kau berdoa, Tuhan, ambillah nyawanya, katakanlah ya Tuhan. Haleluya. Nanti kita akan melihat konsepnya, saudara. Saudara, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, terus coba. Saudara, konsep pernikahan itu kalau kita lihat di ayat ini, coba ayat 18 tadi yang dikatakan, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong. Ya. Jadi saudara, pasangan nikah rumah tangga terbentuk
istri menolong suami, suami menolong istri. Makanya pemuda remaja kalau cari pasangan, jangan melihat dari sisi dirimu, harus melihat dari sisi kekuatanmu. Apakah aku bisa menjadi penolong bagi dia? Ya. Konsep pernikahan itu tidak menerima. Haleluya. Amin. Amin. Ini penting saudara. Ya. Ketika prinsip dan pemahaman kita salah akan hal ini, maka akan banyak terjadi masalah di sana. Amin. Sebab apa saudara? Sebab pekerjaan Anda hanya menuntut, hanya meminta, hanya menghakimi, hanya mendakwa. Kenapa? Karena pasangan Anda tidak akan pernah memuaskan Anda. Jangan Anda berpikir saudara, kalau mungkin aku cerai dari suamiku ini, cari laki-laki yang pasti lebih baik dan lebih hebat dan hidupku lebih baik. Salah. Allah dengan tegas saudara, kenapa konsep kita dalam pernikahan ini tidak boleh bercerai? Karena ini. Karena konsepnya ingin menolong. Ya, makanya kalau cari pacar pemuda remaja, lihat dulu kekuatanmu. Kira-kira pacarku ini kalau jadi suamiku sudah bisa bertolong nggak? Bukan sudah bisa sesuatu mendapatkan dari dia nggak? Haleluya. Amin. 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 Saya dulu sering fitness saudara. Sebelum kita fitness saudara, di situ ada, saya paling suka kalau angkat barbel itu saudara. Apa namanya, angkat besi yang begini. Kalau yang begini nggak kuat, karena pinggangku bisa patah. Sebelum saya mengangkat sesuatu saudara, saya lihat dulu apa namanya, berat dari apa itu yang bulat-bulat itu namanya. Itulah itu, udah kalian tahu lah itu bulat-bulat itu. Di situ ada yang 5 kilo, ada yang 10 kilo, ada yang 15 kilo, ada yang 20 kilo. Ya. Kita lihat dulu saudara. Sesudah kita lihat, kita mulai pasang, lalu kita mulai berpikir, inilah kemampuan saya. Harus begitu di dalam konsep memilih pasangan. Yang sudah salah nggak apa-apa. Kalau suamimu kumat, berarti engkau sudah siap menolong. Amin. Ya, jadi kalau suami-suami kita kumat saudara, jangan Anda gak suka. Karena Anda sudah memilih itu dan Anda sudah siap menolong. Makanya aneh kadang kalau ibu-ibu ya, ibu-ibu ini kan saat ini banyak bergumul dengan suami-suami. Ya, dia ingin suaminya berubah, tapi tak mau menolong. Kok Pak Pendeta bilang tak mau menolong? Saya sudah doakan. Amin. Sudah didoakan. Tapi apakah Anda sudah puasakan? Apakah Anda sudah pernah berpuasa 40 hari 40 malam? Haleluya. Amin. Artinya seorang penolong itu adalah orang yang mau berkorban untuk kebaikan yang ditolong. Kalau suami kita kumat, berarti kita harus mampu berkorban habis-habisan. Amin. Supaya lebih sejahtera kita melihat pasangan kita ini. Ya, amin. Haleluya. Ya, makanya nanti sembari dengar firman ini WhatsApp dulu dia, amin. Bang, kalau laki-laki terbaik dalam hidupku, dia tidak canggung-canggung balai kepala sana.
terima kasih. Ya, aku tetap memberkatimu. Amin. Haleluya. Karena memang ini konsepnya, saudara. Saudara Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ya. Coba terus. Saya menyelidiki ini, saudara. Ternyata begini. Kejadian perempuan dan laki-laki itu berbeda. Proses penciptanya berbeda. Ya. Kalau kita melihat di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-7, mari saudara Andre boleh baca ayat ini. Kita buka kitab kita, saudara. Ya, begini. Supaya benar-benar hierarkinya dalam pernikahan ini. Kejadian 2 ayat yang ke-7, terus mari. Demikian firman Tuhan. Ya. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Ya, jadi laki-laki, saudara, diciptakan pertama sekali oleh Allah. Proses penciptaannya itu dari mana dikatakan firman? Debu tanah dan apa? Hembusan nafas kehidupan dari Allah. Ya, karena memang laki-laki yang pertama sekali diciptakan. Makanya laki-laki itu, saudara, jadi pemimpin. Amin. Ya, kepala. Ya. Laki-laki itu harus membawa visi. Sekarang banyak gereja-gereja yang lebih banyak hadir ibu-ibu. Ya, kita pun bergumul terus ini. Kalau bisa saudara pemimpin pujian di sini, bapak-bapak. Amin. Para semua nanangin. Amin. Amin. Singer bapak-bapak, penerima tamu bapak-bapak, ibu-ibu tolong dibantu bapak-bapaknya. Makanya ibu-ibu, mari kita berjuang sama-sama melayani bapak-bapak ini. Ya. Salah satu kerinduan kita di tahun ini harus ada pemimpin pujian bapak-bapak. Amin. Amin. Pandangan, pandangan agak betul ya. Ya. Dia udah mulai tertuduh. Aku mau melayani Tuhan. Kok Pak Ginting agak sinis? Apa gitu? Kayaknya waktu saya bilang Pak Lababan, Pak Ginting begitu suara Tuhan. Haleluya, haleluya. Pak Ginting ini pun perlu memimpin puji-pujian ya. Mau dari kunci A, kunci C, itu gak persoalan. Yang penting tampil dulu, saudara. Ibu Ginting harus semangati. Amin. Haleluya. Karena memang, saudara, proses penciptaan manusia pertama sekali laki-laki. Jadi bisa saya katakan, saudara, pembawa ya berkat rohani itu dari suami. Makanya pemuda remaja, ya, jangan cengeng-cengeng yang laki-laki. Amin. Amin. Bapak-bapak, bina anak-anak lelaki kita ini jadi laki-laki sejati. Jangan jadi mama-mama dia nanti. Kelaminnya laki-laki, perilakunya seperti mama-mama. Banyak sekarang bapak-bapak jadi mama-mama, mama-mama jadi bapak-bapak. Ini saudara. Saya bukan masuk kepada teologi feminisme, artinya merendahkan perempuan. Tetapi saudara, perlu saya katakan konsep pernikahan laki-laki sebagai kepala. Sekarang kan ada teologi feminisme. Feminisme itu artinya ya perempuan itu lebih rendah dari laki. Tidak. Artinya ada tugas dan tanggung jawab yang berbeda. Haleluya. Makanya kita para laki-laki tampillah maksimal. Ada masalah, jangan istri dikedepankan. Amin. Kalau ada masalah dalam pekerjaan, masalah dalam ekonomi, suami jangan salahkan istri. Laki-laki harus boleh berkata, Tuhan, aku memang laki-laki yang kurang hikmat, Tuhan. Tambahi hikmatku.
dua hal yang penting. Kalau tatanan ini rusak, maka tidak baik. Zaman ini saudara sedang merusak sistem pernikahan. Jangan salah. Ya. Hati-hati kalau istri-istri yang lebih banyak gajinya, proses ketundukan kepada suami akan bermasalah. Amin ibu-ibu. Makanya doakan, motivasi terus suamimu. Ini penting juga supaya hierarki daripada pernikahan itu benar-benar bagus. Ya. Jadi yang pertama sekali diciptakan itu adalah laki-laki. Terus coba kita lihat proses penciptaan dari perempuan, saudara. Kejadian 2:21. Mari. Demikian firman Tuhan. Ya. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Iya. Mengambil salah satu rusuk dari laki-laki. Kalau bahasa aslinya ini saudara, sela. Ya. Kalau kita lebih dalami lagi sela ini, itu sisi-sisi, bagian-bagian. Ya. Jadi bukan rusuknya itu yang diambil. Ya. Itu hanya bahasa kiasan. Artinya saudara begini, kenapa perempuan diambil dari laki-laki? Kenapa? Agar perempuan sevisi dengan laki-laki. Jadi di dalam tatanan pernikahan itu benar-benar terjadi satu bentuk perbedaan fungsi. Amin. Haleluya. Kalau laki-laki dan perempuan mungkin sama-sama seperti tadi dari debu tanah dihembuskan napas kehidupan, maka mereka memiliki kesetaraan di dalam fungsi. Tetapi diambil dari bagian laki-laki agar terjadi satu perbedaan tugas dan tanggung jawab di sana. Makanya secara umum saudara, karakter laki-laki dan perempuan itu berbeda. Istri saya sering marahi saya kalau begini saudara. Kami kadang ada diskusi, ya kan, membahas sesuatu. Ya ini kadang kalau ada hal-hal yang mungkin kami diskusikan bisa tidak tidur. Kalau saya saudara udah selesai berbicara, pagi-pagi dia lihat, baru naik. Asal dipikir sama Tom Manangah. Bukan nggak dipikirkan saudara, karena konsep berpikir laki-laki itu berbeda dengan konsep berpikir perempuan. Perempuan itu rumit cara berpikirnya. Kalau laki-laki itu simpel, jadi udah selesai masalahnya sudah udah selesai. Kalau perempuan dipikirkan 2 hari, 3 hari, 4 hari. Makanya kasihan istri-istri kalau nggak diperhatikan suami. Amin, suami-suami. Amin. Sambil cuci piring pun istri ini, persoalan 2 hari lalu masih dipikirkan. Ya. Amin ibu-ibu. Makanya ibu-ibu ini harus kuat berdoa. Kalau enggak piring pun bisa pecah sambil dicuci. Ya. Hanya kalau coba hitung piring di rumah ya. Kemarin dibeli 12 biji 1 lusin. Kalau berkurang tanpa kita ketahui, hati-hati. Ya. Jadi saudara Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya. Boleh saya katakan begini akhirnya, laki-laki sumber rohani, ya. Karena dia diciptakan oleh Allah sendiri, ya, dan kejadian prosesnya berbeda. Perempuan itu harus menjadi pribadi yang menolong mewujudkan visi rohani tersebut. Jadi ibarat
mobil dapur 12, ada supir dan ada kene. Jadi mulai dokon dibilang orang Batak, ibu-ibu itu polisi Toba salah. Bukan polisi Toba itu, kene kita itu. Amin. Amin, kene rohani. Coba lihat dulu ibu-ibu, ternyata kau kene. Haleluya. Amin. Jadi selamat jadi kene rohani. Ya. Itu saudara Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Jadi kita ini saudara menikah itu targetnya agar bisa menolong. Ya. Banyak perlu satu bentuk proses. Ya. Pemahaman dan pengertian pasangan. Kalau cara berpikir kita memandang pasangan begini, saudara, kita akan sehat dan sejahtera. Kekurangan pasangan saya menjadi bagian hal yang harus saya lengkapi. Amin. Ya, saya rasa tuh, saya pikir pun saudara, waktu Anda menikah, sebelum Anda menikah saudara, Anda sudah tahu kok kelemahan dan kekurangan pasangan Anda. Amin. Amin. Betul nggak saudara? Ya? Cuma sekarang kacamata Anda menikah dan sebelum menikah berbeda, di situ persoalan. Dulu Anda lebih banyak memakai kacamata positif. Datang bapak kita, nggak bagus itu si pembuli itu. Karena kita selalu berpikir, mana Pak? Baiknya dia, diberi martabat. Kita bela-belain sampai habis, betul nggak? Karena kita masih memakai kacamata positif. Dialah Pak, di SMS-nya aku. Tapi sesudah menikah, kenapa kita nggak begitu terus? Kenapa? Kita mulai memakai kacamata negatif. Makanya ganti kacamatanya, amin. Amin. Atau ya dulu ibu-ibu ganti kacamatamu. Bapak-bapak ganti kacamatamu. Orang-orang yang berpacaran pasti tahu kelemahan calon suaminya ini kayak mana, betul nggak? Tapi kenapa Anda mau menikah dengan dia? Karena Anda melihat sisi positif. Karena Anda masih di posisi ini, saudara. Makanya kan kita selalu ingin kembali, firman Tuhan juga mengatakan kembali kepada kasihmu mula-mula. Mengingat waktu kita baru jumpa seperti apa. Sejauh apapun kita dulu berjalan, yang penting sama si Kolta ini gak terasa capeknya. Karena apa saudara? Saya selalu berpikir positif. Makanya saya katakan saudara, terkadang tanpa kita sadari, seiring berjalannya pernikahan, sebetulnya cinta kita sudah mulai berkurang. Haleluya. Amin. Makanya cinta itu perlu disegarkan. Ya Pak Ginting dengan Ibu Ginting harus mulai sering ke Barelang. Dengan Ibu Gembala masih sering saudara. Saya dulu menembak Ibu Gembala itu di Batam Center. Kalau kami ke situ saudara, saya selalu ingatkan, Mam, masih ingat nggak di sana? Tapi iya betul saudara. Coba kita lihat di apa ya, di Wahyu saudara. Cinta mula-mula itu perlu ya, supaya kacamata kita kembali ke positif. Amin. Jadi kita harus ganti kacamata hari ini. Coba lihat kiri kanannya, ganti kacamatamu. Ya. Gimana itu tentang cinta mula-mula?
Ada yang tahu? Udah lupa aku ayatnya saking semangatnya, ya. Kasih mula-mula, ya, jemaat di mana itu? Smyrna, ya. Ada yang bisa temukan? Kembali kepada kasih mula-mula. Nah, ya, Wahyu pasal 2, ya, jemaat di Efesus ayat 4, ya. Mari. Nah, Pak Ginting dulu yang baca ini. Saya rindu kali Pak Ginting ini baca ini, ya, supaya tetap positif kita. Kalau aku udah sering kubaca ini, makanya aku tetap positif lihat istriku. Ya, haleluya. Wahyu pasal 2 ayat 4. Ya. Beginilah firman Tuhan. Namun demikian aku mencela engkau, karena kau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Iya. Terus kalau orang meninggalkan kasih yang semula, firman Tuhan berkata apa, saudara? Terus ayat 5, sebab itu ingatlah, ya, betapa dalamnya engkau jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan akan mengambil kaki diangmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Kasih mula-mula harus terus dipelihara. Ibu Raja, lihatlah kegantengan Bapak Raja zaman dahulu. Ya, gitu, saudara. Ya, Bapak Ibu, foto pernikahan kita itu harus ada di depan rumah. Amin. Bila perlu, saudara, kita bikin lagi spanduknya. Haleluya. Ya, supaya kasih mula-mula itu terpelihara. Ya. Jadi sebetulnya begini, saudara, ini sangat penting. Bukan pernikahan itu yang bermasalah. Kacamata kita yang mulai minus. Amin. Ya. Mengembalikan hal-hal ini kembali kepada kasih mula-mula. Makanya pemuda remaja, kalau proses berpacaran tak indah-indah, putuskan itu. Amin. Ya, hari Valentine martabak pun gak dibeli, putuskan. Tak ada itu. Ciptakan hal-hal yang indah untuk menjadi momen-momen pengingat. Ya, mengingatkan kita. Supaya apa? Terpelihara kasih mula-mula itu. Haleluya. Amin. Ya, pemuda remaja, amin. Ya, ciptakan hal yang indah. Ya, jadi kalau masih pacaran aja kau udah dibikin nangis-nangis, gak jelas itu. Ya, sebelum jalur kuning melambai masih ada hak putus. Haleluya. Amin. Ya, belum menikah masih bisa putus, saudara. Ya, putuskan. Cari yang lebih baik. Ya, cari yang lebih baik. Tapi kalau sudah menikah, perjuangkan sampai berdarah-darah. Nah, itu boleh bercerai kita. Ya, sama ya komitmen kita ya Bapak Ibu, nggak boleh cerai ya. Amin. Amin. Perjuangkanlah itu, ubahlah itu, jadilah penolong dalam hidupnya. Walaupun kita terkadang ya berdarah-darah, puasakan 40 hari 40 malam. Bila perlu kau bernyanyi, demi cintaku padamu, puasa pun 40 hari akan kulakukan semua itu. Ubah pasanganmu. Jangan engkau berdoa agar nyawanya diambil. Itu berdosa, saudara, berdosa. Ubah, saudara, ubah. Jadi ibu-ibu yang rajin-rajin gereja, ya, semangatlah, ya.
api yang sudah kita dapatkan dari gereja, dari rumah Tuhan ini mengobarkan semangat kita. Amin. Walaupun saya kadang kayak si bodoh-bodoh kau pikir, kau selalu rendahkan aku, tapi kau harus bertobat ku begini. Nah, ini mantap. Jangan lihat Facebook calon-calon dulu. Amin. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, penelitianku, Facebook itu nomor keempat ke Facebook media membuat perceraian. Amin ibu-ibu. Amin. Jangan kau serbeng-serbeng calon-calonmu yang dulu. Hati-hati. Fokuslah kepada Bapak Sipolta. Haleluya. Amin. Amin. Begitu kita saudara. Fokus saja. Saya yakin dan percaya cepat atau lambat Tuhan akan membuat perubahan-perubahan. Ya, Tuhan akan membuat perubahan-perubahan, saudara. Salah satu kesaksian dari Ibu Simatupang, saudara. Memang kalau kita lihat secara rohani, Yesus sudah meninggal, kadang biasa dah positif ya. Terakhir kan Bapak ini kan bersaksi melepaskan semua pengampunan, dan dia berkata baru kali itu dalam sejarah hidupnya dia mampu melepaskan pengampunan. Ya. Itu saudara. Artinya ada satu proses pertobatan yang terjadi. Walaupun kadang masih jatuh bangun. Nah, ibu-ibu ini kadang kita cepat menghakimi. Ingin bertobat, jatuh dia, kita hakimi. Salah. Nah, tahun baru ini, di awal tahun, aku ingin rajin ibadah. Yes, kata istri dengan semangat. Beli sepatumu, beli bajumu, beli parfummu, beli ini. Yes. Minggu kedua masih rajin. Minggu ketiga mulai agak sedikit melos-melos. Langsung kita hakimi, salah. Ayo Pak, semangat Pak. Ingat janjimu Pak. Ayo. Nanti pulang gereja aku masak super mie Pak. Amin. Haleluya. Haleluya. Iya, tahun lalu pun kau begitu. Oh ini nama bibu. Penolong. Haleluya. Amin. Penolong kita saudara. Ya. Jangan kau bilang, mungkin waktu aku mau sampai ingin dihipnotisnya. Kayaknya aku dipilih dulu, makanya mau sampai. Nah, ada kucita sini gitu. Kok selain kita bilang, janur kuning sudah dinaikkan. Nah, boleh lagi diturunkan. Ubahlah dia. Ayah pemuda remaja sebelum janur kuning melambai. Ya, seleksi baik-baik. Amin. Amin. Masih bisa putus. Tapi kalau udah menikah tak boleh lagi putus. Tidak bisa. Anda masih bebas. Makanya, ya anak-anak kami, anak-anak gadis, jangan serahkan dirimu. Ya. Haleluya. Pemuda, jangan kau rusak. Supaya terikat stirling ini. Ya. Dirusak. Kau berdosa saudara. Ya, berdosa. Jaga kekudusan supaya Anda bebas memutuskan dan diputuskan. Atau bikin dulu sejarah dalam hidupmu tuh, supaya kau nanti enak cerita sama anakmu. Dulu mama ini pernah aja memutuskan. Nggak hanya diputuskan, kuputuskan. Kita ada sejarah memutuskan, kan tak enak ceritanya. Ini saya dulu udah pernah diputus ibu gembala, tapi demi cinta padanya, kutunjukkan makin diputuskan, makin kukejar. Ya, disitulah cintaku teruji. Haleluya. Haleluya. Jangan saudara pemuda remaja putus pacar, putus lagi.
justru makin ku kejar. Bu Gembala lihat, memang Pak Junta yang satu ini betul-betul lah cintanya memang kepada. Dek, janganlah kau putuskan aku, Dek. Kalau kau putuskan aku, kayak mana laku? Biasa kan agak jual, nantilah dipikir-pikir dulu. Besoknya datang lagi, Dek, mana ya, Dek? Datang lagi, kita bawa mertawa, ya kan? Dilihatnya pertama positif, saudara. Gak lapar aku kan, biarlah, katanya. Kita bawa lagi martabak dua lagi, ya. Nah gitu saudara, amin. Jadi kalau diputuskan, apa-apa. Makanya kalau saya konseling pernikahan selalu saya bilang, sudah pernah nggak kalian bertengkar? Sudah, anak putus, anak istri itu hebat. Berarti cintanya terus. Tapi kalau dibilang putuslah kita, jadi kenapa putus? Putus, ya udah putus, masih banyak perempuan lagi. Tinggalkan, putuskan terus. Amin. Ya kalau dibilang begitu, amin. Cewek-cewek, amin. Amin. Kalau anda bilang putuslah kita ya putus. Memangnya hanya kau perempuan, masih banyak perempuan di sana antri. Antrinya pun sepanjang di stadium, biar kau tahu. Putuskan itu. Amin. Tapi kalau dia bilang, Bang, putus lagi. Kenapa nih? Janganlah, tak bisa hidup tanpa dia. Putus. Besoknya lagi dihubungi, Dek, gimana Dek? Ya, itu ada yang positif di situ. Tapi kalau anda putuskan, nggak pernah di SMS lagi, nggak pernah di telepon lagi, nggak pernah lagi dilihat Facebookmu, putuskan selamanya. Tak ada itu. Haleluya. Amin. Ya. Mari pemuda remaja seleksi dengan bagus. Bapak sudah ajarkan buat kalian. Bibi. Remaja-remaja loh, ikut. Salah semuanya yang kanda tutup. Bibi. Bebe. Pintar-pintar mereka ya Bapak Ibu ya. Pintar-pintar, makanya anak kita dorong remaja ya. Amin. Kalau kami ibadah pemuda remaja saudara luar biasa. Kami banyak diskusi. Dan nolak kakak di kami menangis. Ya, udah diskusi kami. Ya. Jadi saudara Bapak Ibu, ini konsepnya menolong, berbagi hidup untuk mencapai visi mulia Tuhan. Makanya bapak-bapak, kalau ada kesempatan melayani, jangan anda tolak. Amin bapak-bapak. Amin. Amin. Gereja sarana melatih rohani yang terbaik. Ibu-ibu, dukung dan sarankan suamimu melayani Tuhan. Semakin suami kita mengenal Tuhan, hidupnya akan semakin lebih baik. Mari bapak-bapak, melayani. Ya, tahun 2021 ini saya rindu saudara ada pemimpin pujian kita minimal 3 orang bapak-bapak. Amin. 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 Ya, bapak-bapak yang harus lebih tampil di depan. Karena apa? Kita pertama sekali diciptakan Tuhan. Ya, harusnya bapak-bapak waktu dipimpin ibu-ibu harus tersinggung. Ini di dalam konteks nikah rumah tangga ya, bukan di konteks yang umum. Nah, konteks nikah rumah tangga harus seperti itu. Ya, supaya apa saudara? Terjadi kebahagiaan di dalam nikah rumah tangga kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita terus berjuang. Pertahankan, memperbaiki pernikahan kita. Pemuda remaja, engkau memiliki saat mempersiapkan perjalanan pernikahanmu dengan baik. Dimulai dari
pola-pola yang benar. Haleluya. Amin. Muda remaja, doakan calon, puasakan. Jangan Anda ingin dapat yang terbaik tapi tak pernah doa, tak pernah puasa, maka jangan harap pernah terjadi hal itu. Apalagi kalau perjumpaannya di mall, bahaya. Saya dengan ibu gembala ini ketemu di gereja. Ini ibu gembala ini dulu banyak naksir loh. Betul saudara. Maaf saudara-saudara, orang Muslim kalau dari datang ke gereja saking cintanya sama ibu gembala. Ya. Tapi waktu kami berdoa dia di sampingku, saudara. Saya berdoa, saya berbahasa roh langsung kena setrum. Enak ya. Haleluya. Jangan kena setrum saudara di pantai. Tuhan tolong. Kena setrumnya yang waktu ketemu di mobil dapur 12. Waktu pambar itu membawa mobilku lebih. Lalu ada setrum. Kayaknya kita seirama begini-begini. Iya bang, ya aku padamu. Iya aku juga padamu. Haleluya. Jatuh cinta oleh karena itu. Jatuh cinta itu enaknya kan di rumah Tuhan. Amin. Tuhan jadi saksinya, bukan super 12. Haleluya. Amin. Makanya pemberita ini harus lebih rohani. Ya, waktu dia bawa mobil, ya kan, banyak orang yang mengenal Tuhan dari mobilnya. Tapi jangan salah saudara. Ya, pemberita ini yang lebih banyak pahalanya di surga. Karena kalau dia bawa mobil, banyak orang memang di Tuhan. Kalau saya khotbah kadang Anda bergumul malah berdosa. Pertama kali ini. Kalau Pak Ambar itu, oh Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya. Makanya Pak Ambar itu selama ugal-ugalan. Nah juga begitu. Itu hanya guyonan saudara ya. Tapi orang-orang yang mengenal Tuhan hidupnya akan semakin berkati. Amin, saudara. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita terus berjuang di dalam nikah rumah tangga kita. Di masa remaja persiapkan dengan baik, maka kita akan semakin ditolong dan diberkati oleh Tuhan. Ya, itulah firman Tuhan bagi kita, saudara. Saya rindu kita mengangkat satu penyembahan kita di hadapan Tuhan, saudara, agar firman Tuhan ini benar-benar semakin menancap kuat dalam seluruh kehidupan. Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Saudara Bapak yang dikasih oleh Tuhan, hidup ini adalah kesempatan. Pernikahanmu menjadi sarana untuk membuat hidup kita lebih baik. Jangan engkau sesali apa yang sudah engkau langkahkan. Tapi belajar untuk mulai mengubah kacamatamu. Pandang dengan sisi positif. Maka proses kita sebagai penolong akan berjalan dengan baik. Saat ini saudara, saya rindu setiap kita sembari mengangkat pujian ini mendoakan pasangan kita. Karena hal yang terbaik yang Tuhan rancang adalah pernikahan. Hal utama yang Tuhan beri bagi manusia adalah pernikahan. Seberapa rusak pun mungkin pernikahanmu saat ini, masih ada mujizat yang sanggup memulihkan. Mungkin engkau terlalu banyak disakiti, mungkin engkau terlalu banyak dilecehkan, direndahkan. Tidak saatnya lagi kita menyesali itu semuanya, tetapi harus berjuang untuk membuat perubahan, karena engkau penolong bagi dia. Engkau harus menolong dia
keluar dari dosanya. Bukan menghujat, bukan menghakimi, bukan menyalahkan, tetapi setiap kita menjadi penolong bagi pasangan kita. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mujizat masih terjadi bagi orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Pertolongan Tuhan tetap akan terbuka bagi setiap kita. Oleh karena itu saudara, hari ini Tuhan ingatkan, Engkau adalah penolong. Pemuda remaja, syukuri keberadaanmu di tengah-tengah keluargamu. Pemuda remaja, engkau lebih hati-hati dalam menempatkan posisi dirimu bagi calon pasangan. Engkau harus mulai menakar kekuatanmu, menakar kemampuanmu. Apakah engkau sudah sanggup menjadi penolong bagi dia? Oleh karena itu saudara Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita datang di hadapan Tuhan. Katakan, hidup ini adalah kesempatan. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kembalilah kepada kasih-Mu mula-mula. Jangan engkau tawar hati dengan apa yang terjadi dalam pernikahan. Ingat bagaimana kasih mula-mula. Munculkan itu kembali. Jangan biarkan pergumulan menutupi hal-hal yang pernah Anda lakukan, hal yang indah bersama dengan pasangan. Kembali, bertobatlah, kembali kepada kasih mula-mula. Firman Tuhan berkata, bertobatlah, kembali kepada kasih mula-mula. Haleluya, haleluya. Mari saudara, angkat tanganmu, katakan, oh Tuhan, pakailah hidupku. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Sehinggamu masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah. Lebih lagi saudara, dengan sungguh-sungguh, oh Tuhan. Yes, mari Tuhan, Engkau yang terus memulihkan setiap nikah rumah tangga kami. Amin Tuhan. Hidup ini sudah jadi berkat. Bapak, kami berdoa di hadapan-Mu Tuhan. Kasih mula-mula yang daripada sorga bekerja dalam setiap kehidupan kami. Berkati suami kami, berkati istri kami, berkati anak-anak